Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal dan teman-teman. Saya Nabila Atika dengan NIM 130461910. Kelas Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan mengenai analisis konsep materi yang saya buat dengan judul Analisis Hasil Penelitian Mutakhir mengenai media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, di sini saya menggunakan sumber artikel sebagai berikut. 5 sumber artikel yang saya gunakan dalam penyusunan AKM ini. Kemudian adapun tujuan saya dalam menyusun AKM adalah yang pertama, menganalisis media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dan yang kedua adalah memahami media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa berdasarkan penelitian mutakhir yang relevan. Selanjutnya mengenai fakta-fakta penting atau pembahasan dalam AKM ini. Baik, selanjutnya sebelum membahas mengenai analisis artikel yang saya angkat, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai variabel yang saya cantumkan dalam judul, yang mana variabelnya ada dua, yaitu media pembelajaran inovatif dan juga pemahaman konsep pada siswa. Mengenai media pembelajaran inovatif, terlebih dahulu kita mengetahui arti dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri artinya adalah suatu perangkat sebagai perantara komunikasi yang ada di dalam suatu proses pembelajaran, di mana fungsinya adalah mempermudah interaksi antara subjek dalam proses pembelajaran, di mana subjek ini adalah guru dan siswa atau dosen dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih dengan media pembelajaran yang baik itu? Media pembelajaran yang baik itu adalah media pembelajaran yang tepat guna. Yang pertama adalah tepat guna, artinya tepat digunakan dalam suatu karakteristik siswa di dalam proses pembelajaran tersebut, dan tentunya disesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Lalu yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Jika dalam suatu kelas itu ternyata siswanya memiliki masalah, kurang bisa memahamkan suatu gambaran struktur tertentu dalam pembelajaran biologi misalnya, berarti guru harus menerapkan media pembelajaran yang memang berbasis visual misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman, artinya media pembelajaran ini harus mampu bisa meningkatkan pemahaman pada siswa, di mana fakta-fakta yang diberikan oleh guru, yang diajarkan oleh guru ini yang saling berkaitan, siswa dapat memahami dasar-dasarnya sehingga bisa mengaitkan fakta-fakta tersebut atau menghubungkan fakta-fakta tersebut dalam pemahaman konsep. Berkaitan dengan media pembelajaran inovatif, saya di sini menemukan artikel nasional yang berjudul Penerapan Media Aurora Animasi 3D Maker untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Biologi IKIP Budi Utomo Malang, di mana identitas dari artikel ini adalah nama pengarangnya oleh Rianto dan Liz Susilawati, kemudian diterbitkan pada tahun 2019 dan juga diterbitkan pada Jurnal Edubiotik atau Jurnal Pendidikan Biologi dan Terapan pada volume 4 nomor 1 di halaman 54 sampai 56. Nah, Jurnal Edubiotik pada tahun 2019 sudah terakreditasi SINTA 3. Kemudian hal yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini adalah yang pertama, pada sebagian besar mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang ini memiliki pemahaman yang rendah terkait materi sintesis protein pada mata kuliah genetika, karena materi tersebut ini sukar begitu, dan penerapan media pembelajaran yang digunakan oleh dosennya ini belum mendukung pembelajaran, sehingga karena materinya sulit dan media pembelajarannya belum mendukung, jadi hasil belajar dari mahasiswa ini belum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh dosen. Nah, maka dari itu peneliti bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa jurusan biologi di IKIP Budi Utomo Malang melalui penerapan media pembelajaran inovatif Aurora Animasi 3D Maker. Nah, aplikasi Aurora Animasi 3D Maker ini adalah aplikasi pembuat animasi di mana bisa menggabungkan teks, suara, lalu juga gambar, video, dan animasi sebagainya secara bersamaan, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran atau dapat menggambarkan suatu proses tertentu di dalam pembelajaran. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini atau artikel ini adalah jenis penelitiannya yang dipakai adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research, di mana dalam penelitian ini dilakukan 2 siklus. Jadi subjek penelitiannya juga adalah mahasiswa biologi IKIP Budi Utomo Malang, dan juga instrumen penelitiannya adalah tes formatif, di mana tes ini nanti dianalisis dengan cara membandingkan hasil tes pada 2 siklus yang diterapkan untuk mengamati peningkatan prestasi pada mahasiswa biologi tersebut. Kemudian pada hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah berikut. Ada 2 tabel. Yang tabel pertama ini adalah siklus pertama, di mana belum diterapkannya media pembelajaran Aurora Animation 3D Maker. Nah, di siklus 1 ini terlihat bahwa setelah dilakukan tes formatif, di sini ada 27 mahasiswa yang belum tuntas dalam materi sintesis protein mata kuliah genetika. Nah, di sini total akumulasinya ada 71%, di mana belum mencapai KKM, yang mana KKM-nya ada 80%. Lalu pada siklus kedua, yaitu di tabel 2, ini terlihat bahwa terdapat 31 mahasiswa yang tuntas dari 38 mahasiswa, dan dengan total akumulasinya adalah 88%, di mana ini terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan media pembelajaran Aurora Animation 3D Maker.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran inovatif, yaitu pada penelitian ini menggunakan Aurora Animation 3D Maker, ini dapat meningkatkan hasil kognitif mahasiswa. Setelah menganalisis artikel nasional tadi, saya akan beralih ke variabel selanjutnya, yaitu mengenai pemahaman konsep siswa. Nah, dalam satu kelas siswa ini memiliki karakteristik pemahaman akademik atau potensi akademik yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi salah satu faktor dalam pemahaman konsep pada siswa dalam satu kelas. Nah, pemahaman konsep sendiri artinya kemampuan berpikir dengan menghubungkan fakta-fakta yang saling berhubungan sehingga dapat menuntun proses berpikir seseorang. Nah, pemahaman konsep ini diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan pemahaman konsep pada siswa, di sini saya menemukan artikel internasional yang dikarang oleh Lacey Cleveland, Jeffrey Olimpo, dan juga Sue Allen dengan judul Investigating the Relationship Between Instructors, Use of Active Learning Strategies, and Students' Conceptual Understanding and Effective Change in Introductory Biology, a comparison of two active learning environments, di mana diterbitkan pada tahun 2017 di jurnal CBA Life Science Education dengan volume 16 nomor 2, di mana jurnal CBA ini sudah terindeks Scopus kuartil 1 dengan peringkat jurnal atau CGR-nya 1,33. Kemudian beberapa hal yang melatar belakangi dalam penelitian di artikel ini adalah yang pertama, banyaknya pengajar atau dosen di perguruan tinggi yang mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang menerapkan Active Learning Strategies atau ILS dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut penelitian oleh Andrews tahun 2019 dalam artikel yang saya analisis ini. Nah, faktornya yang pertama itu kurang jelasnya model atau Active Learning Strategies atau ILS ini yang diterapkan dalam suatu proses dalam satu pembelajaran. Lalu yang kedua, latar belakang pengajar ini juga dalam penelitian sebelumnya terbukti bahwa juga berpengaruh terhadap peningkatan atau berpengaruh terhadap kegagalan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu penulis atau peneliti ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor latar belakang pengajar atau dosen tersebut dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dan yang kedua, tujuannya untuk mengukur perbedaan dampak perbedaan dari penerapan pembelajaran Active Learning Strategies ini atau ILS pada pemahaman konseptual, sikap, dan juga motivasi mahasiswa. Kemudian metode penelitian dalam artikel ini adalah yang pertama, variabel bebasnya. Di variabel bebas ini terdapat dua pengajar atau dua dosen yang berbeda dalam kelompok kelas yang berbeda juga. Nah, pengajar ini memiliki latar belakang pendidikan dan juga latar belakang pengalaman kerja yang berbeda serta penerapan ILS yang berbeda atau Active Learning Strategies yang berbeda. Di mana di sini ada dua dosen, yang pertama Matthew dan juga yang kedua Jennifer. Di mana Matthew ini adalah seorang dosen yang memiliki pengalaman 5 tahun lamanya, sementara Jennifer memiliki pengalaman 14 tahun lamanya. Kemudian untuk gelar pendidikan, Matthew ini adalah pendidikan Doctor of Philosophy atau setara dengan S3 pada pendidikan sains, sementara Jennifer ini Doctor of Filosofi dalam biologi terapan atau biologi murni. Lalu active learning strategi yang diterapkan oleh Matthew ini adalah menggunakan worksheet atau lembar kerja dan juga menggunakan graphic organizer atau grafik yang saling berhubungan, ada panah-panahnya seperti itu. Mungkin seperti kita lebih familiar dengan peta konsep. Nah, peta-peta dalam konsep itu graphic organizer. Kemudian active learning strategies yang diterapkan oleh Jennifer ini adalah berupa intercase studies. Nah, dimana di sini setelah dipaparkan materi oleh dosen bernama Jennifer ini, diselipkan studi kasus, pertanyaan-pertanyaan yang berbasis studi kasus. Kemudian metode selanjutnya yaitu mengenai sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 132 mahasiswa, di mana 66 mahasiswa di kelas Jennifer dan 66 mahasiswa di kelas Matthew juga. Nah, di mana mahasiswa ini telah disetarakan menurut demografis atau psikososialnya atau karakteristiknya itu telah disesuaikan gitu. Misalnya yang pertama, kelas standing atau komposisi, mungkin ya komposisi dari kelas itu seperti mahasiswa barunya itu sudah ada yang berjumlah di kelas Jennifer dan Matthew itu sama-sama persentasenya adalah 4,5%. Kemudian mahasiswa lamanya 27,2% dan lain sebagainya. Dan juga di sini juga jenis kelaminnya juga telah disesuaikan antara mahasiswa pria dan wanita juga telah disetarakan. Di sini persentase mahasiswa prianya ini 48,2% dan juga yang perempuan ini 51,8% dari kedua kelas ini sama. Kemudian berdasarkan tabel di samping ini dihitung dengan uji T untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok ini. Ternyata hasilnya adalah 0,395, di mana hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara dua kelompok mahasiswa yang diajar oleh dua dosen yang berbeda ini. Berikutnya adalah instrumen penelitian yang digunakan. Di sini ada 4 instrumen di mana memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, instrumen penelitian bernama Classroom Observation Protocol for Undergraduate STEM atau disingkat sebagai COPUS. Di sini adalah untuk
untuk mengukur perbedaan strategi yang diterapkan oleh dua dosen yang berbeda. Strateginya adalah tadi active learning strategies. Jadi untuk mengukur perbedaan tersebut dalam yang diterapkan dua dosen berbeda. Nah, mengukurnya dengan apa? Dengan mengamati aktivitas kerja kelompok oleh mahasiswa, di mana terdapat 3 aspek utama dalam kerja kelompok ini. Yang pertama adalah clicker question discussions atau pertanyaan clicker, di mana maksudnya adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen secara tiba-tiba yang ada di sela-sela dalam pemaparan materi. Dan yang kedua adalah group worksheet exercise atau lembar kerja kelompok. Dan yang ketiga kegiatan kelompok lainnya. Kemudian instrumen yang kedua yaitu IMCA atau Introductory Molecular and Cell Assessment. Di sini adalah instrumen yang berisi 24 pertanyaan pilihan ganda, di mana tujuannya untuk mengukur aspek kognitif mahasiswa. Selanjutnya, instrumen yang ketiga adalah Colorado Learning Attitudes in Science Survey Biology atau Class Bio. Nah, di sini instrumen ini berisi 31 pertanyaan dengan skala Likert yang mencakup 7 aspek untuk menilai sikap sejauh mana sikap atau mahasiswa ini setuju dengan tanggapan yang diajukan oleh dosen. Nah, 7 aspek ini meliputi yang pertama real world connection atau penghubungan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua problem solving difficulty atau kesulitan pemecahan masalah. Yang ketiga enjoyment atau kenyamanan. Yang keempat problem solving effort atau upaya dalam pemecahan masalah. Lalu yang kelima conceptual connection atau penghubungan konsep. Lalu yang keenam adalah problem solving strategies atau strategi dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah reasoning atau penalaran. Kemudian instrumen yang terakhir adalah Science Motivation Questionnaire to Biology atau BMQ. Di sini adalah instrumen untuk mengukur tingkat motivasi pada dua kelompok kelas yang berbeda. Nah, dalam BMQ ini berisi 25 pertanyaan skala Likert, di mana pertanyaan ini mengenai faktor intrinsik dan juga ekstrinsik dari yang berkaitan dengan motivasi mahasiswa. Kemudian menganalisis data dari 4 instrumen yang telah tadi dijelaskan. Lalu instrumen yang pertama atau Copius ini dianalisis dengan uji Mann Whitney Q test, di mana uji ini untuk mengetahui perbedaan perbedaan median dari dua kelompok yang tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua instrumen IMCA, di mana dihitung menggunakan N-gain. N-gain ini untuk menghitung rata skor post-test dan juga pretest, di mana cara menghitungnya adalah skor post-test dikurangi skor pretest dibagi 100 dikurang pretest, skor pretest dikali 100. Nah, setelah didapatkan skor N-gain, lalu diukur dengan menggunakan ukuran Cohen's d, di mana semakin besar nilainya, semakin besar pula perbedaan perlakuan yang diterapkan dalam kelas ini. Lalu selanjutnya mengenai instrumen kelas bio dan juga BMQ ini dianalisis dengan membandingkan sikap dan motivasi menggunakan Markova atau Multivariate Analysis of Covariance, di mana Markova ini diukur untuk menguji apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekelompok variabel terikat, di mana variabel terikatnya adalah sikap dan motivasi mahasiswa. Kemudian hasil dan pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasilnya. Yang pertama, identifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan pedagogis yang dilakukan oleh dua dosen berbeda, yaitu perbedaan dan berbeda juga dengan penerapan strategi ILS atau active learning strateginya, di mana juga di sini di ILS menerapkan media pembelajaran yang berbeda. Nah, di tabel ini adalah persentase waktu selama 9 periode perkuliahan. Baik, selanjutnya mengenai hasil dari keberhasilan pembelajaran. Nah, di mana di kedua kelompok kelas ini yang diajarkan oleh dua dosen berbeda ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep yang dicapai oleh mahasiswa. Nah, di tabel ini diketahui bahwa nilai P-nya adalah nilai dari skor N-gain dari instrumen dari IMCA yang tadi menggunakan soal pilihan ganda untuk mengukur peningkatan kognitif pada mahasiswa, dan ternyata di sini ukuran atau nilai Cohen's d-nya ini apabila lebih dari 0,08 ini dianggap sebagai efek yang besar. Selanjutnya mengenai pembahasan yang dibahas dalam artikel ini, yang pertama, penerapan active learning strategies atau ILS menunjukkan perubahan positif dalam pemahaman konseptual mahasiswa, di mana di sini telah dibuktikan dalam instrumen IMCA yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kognitif mahasiswa, di mana setelah diterapkannya ILS ternyata terjadi peningkatan pemikiran kognitif pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, pengajar dengan latar belakang yang berbeda, yaitu dengan latar belakang pendidikan dan juga yang murni, yang berbeda ini ternyata dapat menerapkan ILS secara efektif. Jadi ini membantah penelitian yang sebelumnya mengatakan bahwa penelitian oleh Andrews pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh perbedaan pendidikan dari dosen. Nah, tapi ini dibantah dalam penelitian oleh Cleveland dan kawan-kawan tahun 2017 yang saya teliti ini. Ternyata kedua dosen ini menerapkan ILS yang berbeda, tetapi juga ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep pada mahasiswa.
Kemudian yang ketiga yaitu penerapan ILS atau Active Learning Strategies ini yang berbeda memiliki dampak yang bervariasi dalam aspek tertentu, dalam aspek sikap tertentu dalam mahasiswa biologi. Di mana di sini dalam kelas yang diajarkan oleh Matthew yang menggunakan lembar kerja dan juga grafik organizer, ini mahasiswanya lebih bisa beradaptasi, lebih cepat beradaptasi dibandingkan yang Jennifer yang menggunakan pertanyaan clicker. Di mana kemungkinan karena mahasiswa telah terbiasa dengan lembar kerja dan juga organizer, graphic organizer, dan juga sikap mahasiswa di sini juga menunjukkan pemahaman konsep pada siswa tersebut. Misalnya mahasiswa ini bertanya secara kritis, berarti mahasiswa tersebut secara teori sudah paham mengenai fakta atau mengenai ilmu yang diberikan oleh pengajar. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran aktif atau active learning strategis ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua kelas yang dilakukan ILS yang berbeda. Nah, artinya di sini pengajar tidak perlu khawatir mengenai ILS mana yang harus diterapkan, melainkan cara untuk menentukan supaya dalam pembelajaran aktif atau active learning strategis ini pengajar dapat memaksimalkan pembelajaran supaya mencapai pemahaman konsep pada mahasiswa. Setelah menganalisis dua artikel sebelumnya, terdapat pertanyaan-pertanyaan muncul. Yang pertama, bagaimana tipe media pembelajaran yang mampu menunjang pemahaman konsep pada siswa? Dan yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa dapat ditunjukkan melalui sikap atau perilaku dalam proses pembelajaran di dalamnya? Dan yang ketiga adalah mengapa pada penelitian sebelumnya di artikel internasional disebutkan jika pengajar tanpa pelatihan formal atau tanpa basic pendidikan ini gagal menerapkan active learning strategi secara efektif. Berikut konsep utama dan tanggapan dari kedua artikel yang saya analisis. Yang pertama, media pembelajaran ini harus mampu menunjang keberhasilan pembelajaran yang efektif dan juga efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep pada siswa melalui cara pemahaman konsep, yaitu dengan pembentukan penggambaran atau fakta-fakta yang saling berhubungan melalui media pembelajaran yang diterapkan. Lalu yang kedua, pemahaman konsep siswa dalam proses pembelajaran ini dapat terlihat melalui perilaku siswa tersebut. Misalnya seperti tadi, bahwa siswa tersebut mengajukan pertanyaan kritis tertentu, berarti siswa tersebut sudah paham mengenai dasar fakta yang disampaikan oleh guru. Kemudian dalam menganalisis dua artikel ini terdapat istilah baru yang saya temukan. Yang pertama, demografis. Nah, demografis ini adalah identitas seseorang yang terdiri dari beberapa aspek yang relevan. Nah, ini ditemukan dalam artikel internasional di mana terdapat demografis pengajar. Nah, artinya di sini berarti demografis atau identitas yang berupa pengalaman kerja, yang berupa pendidikan pengajar dan juga lama mengajar. Kemudian yang kedua, psikososial ini adalah kondisi seseorang di mana terdapat interaksi yang dinamis antara psikologi dan sosialnya. Adapun refleksi yang memuat kendala dan solusi, yang pertama kendalanya adalah kesulitan dalam memahami artikel internasional yang menggunakan berbagai metode dan juga berbahasa Inggris sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian solusinya adalah mencari referensi lain agar lebih mengerti penggunaan metode-metode dalam jurnal internasional yang begitu kompleks dan juga berusaha untuk membaca dengan seksama dua artikel di mana artikel nasional dan juga artikel internasional. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.